Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik calon siswa baru SMK 1 Donorejo. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum memasuki ke materi dari kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rohmat Mualim, Sersan 1, kemudian saya berdinas di Koramil 11 Donorejo. Kemudian saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Kemudian pendidikan saya adalah SD, SMP, dan SMU. Saya masuk pendidikan militer tahun 99, setelah lulus SMA 98, saya 99 sudah masuk pendidikan. Kemudian 2012 saya melaksanakan pendidikan lanjutan alih gulungan ke Sabar reguler. Kemudian riwayat penugasan, saya pernah melaksanakan operasi pengamanan batas Malaysia Indonesia tahun 19 sampai dengan 2000, kemudian melaksanakan operasi pengamanan kerusuhan horizontal di Maluku dan Maluku Utara 2002 sampai 2003. Ulang 3 bulan di asrama, saya kembali lagi ke Maluku tahun 2004 sampai dengan 2005. Mungkin perkenalan awal itu dari saya. Lanjut ke materi, karena dibatasi dengan waktu, mungkin nanti saya ambil yang poin-poin saja, yang pokok-pokok saya sampaikan kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ini saya mau membacakan sedikit amanat dari Panglima Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela siapa melawan yang aku hadapi. Lanjut, Pak. Ada 3 unsur wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah rasa kebangsaan, kemudian faham kebangsaan, yang ketiga adalah semangat kebangsaan. 3 unsur ini adalah fondasi dasar kita dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, Mas. Lanjut, Mawar. Lanjut. Saya sampaikan dulu latar belakang dari Nusantara Indonesia, bahwa sebelum Indonesia ini berdiri, ada 2 negara di Nusantara ini yang sangat besar. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, kemudian yang berdiri sekitar abad ke-7, kemudian Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kedua kerajaan besar Nusantara itu runtuh bukan karena invasi atau serangan dari asing, tapi ini semuanya runtuh karena rongrongan dari dalam negeri sendiri, ketidakpercayaan kepada pemimpin, dan banyak pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri, yang mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit itu runtuh. Lanjut, Pak. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 300 tahun lebih, dan selama itu pula banyak perjuangan-perjuangan
yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh anak bangsa, para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara masih kedaerahan, dengan cara mereka berjuang di daerahnya masing-masing, dan sampai saat itu pula kegiatan yang dilakukan belum ada keberhasilannya. Lanjut Mas. Kemudian bangkitlah bangsa Indonesia itu melalui Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, mewujudkan energi sosial satu tanah air, satu bangsa, satu bangsa. Ulangi, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini adalah mempunyai satu tekad, semua generasi muda anak bangsa bersatu padu mewujudkan satu tujuan, yaitu kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut Mas. Lanjut. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Lanjut Mas. Bangsa Indonesia lahir dari persamaan, perasaan kebangsaan Indonesia, kehendak untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai satu bangsa, bersama-sama mencapai satu cita-cita kebangsaan. Ya, ini adalah hakikat Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral kita berbangsa dan bernegara. Sebagai umat yang beragama, saya mengajak kepada adik-adik yang di rumah semuanya untuk kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing secara rutin, secara ikhlas, agar kita bisa menjadi generasi yang bermoral. Lanjut Mas. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sebagai perilaku kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Lanjut. Persatuan Indonesia adalah syarat dan semangat dalam berbangsa dan bernegara. Lanjut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia adalah cara kita berdemokrasi di negara kita ini. Lanjut Mas. Nah, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah suatu tujuan atau hakikat dari Pancasila. Lanjut. Ya. Saya sampaikan Saya sampaikan 4 pilar. Yang pertama adalah pemantapan 4 pilar kebangsaan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Lanjut Mas. Sebagai dasar
lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut Mas. Ya, ini sebagai dasar, sebagai jiwa dan kepribadian, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara. Lanjut Mas. Lanjut. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Pilar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah lanjut. Ya, ini yang keempat adalah pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut Mas. Ya, ini adalah pemberontakan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kita merdeka. Ada pemberontakan PKI pada tahun 1948, kemudian DITI, Republik Maluku Selatan, PRRC, kemudian Permesta. Kemudian tahun 1965 terjadi pemberontakan kedua yang dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia yang terkenal dengan namanya G30 SPKI, atau orang-orang sepuh kita memberi nama yaitu kayak Gestapu, Gerakan September Kelabu. Lanjut Mas. Adik-adik dari yang di rumah bisa melihat sekarang kondisi bangsa kita ini seperti apa. Ya, bisa kalian berpikir kondisi bangsa kita sekarang ini melalui foto-foto yang saya sampaikan ini. Adik-adik yang di rumah bisa melihat dan bisa mencerna, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus adik-adik lakukan dan mana yang harus adik-adik tinggalkan. Lanjut Mas. Ya. Lanjut Mas. Ya. Lanjut. Ya, ini adalah satu pesan dari Bapak kita, Putra Pacitan. Tidak sepatutnya kita memperdebatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Itu penting karena MPR pada 1998 melalui TAP MPR nomor 18 MPR 98, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara. Mari kita patrikan dan mari kita hentikan perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut Mas. Kemudian ancaman yang terjadi atau yang perlu kita waspadai yaitu ini adalah tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Yang pertama adalah konflik elit politik yang berkepanjangan, kemudian krisis ekonomi yang tidak terselesaikan, kemudian pudarnya wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Yang keempat, tidak berperannya ideologi sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang kelima adalah hancurnya soliditas angkatan bersenjata. Jadi dari kelima tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, adik-adik di rumah sudah bisa melihat sendiri di mana kondisi bangsa kita ini. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya semakin baik dan semakin maju. Adik-adik sebagai generasi muda, persiapkan diri kalian untuk menjadi generasi muda yang unggul dan yang tangguh.
Lanjut Mas. Ya, inilah. Jangan hanya ikut-ikutan. Ya, lanjut Mas. Ya. Perlu diikat bersama bahwa, lanjut Mas. Lanjut. Bangsa Indonesia ada karena adanya Sumpah Pemuda. Negara Indonesia ada karena adanya Pancasila. Lanjut Mas. Mantapkan wawasan kebangsaan kita untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Mas. Cintailah perbedaan, jangan ingkari Sumpah Pemuda, jangan tinggalkan Pancasila, jangan alergi dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan lupa kibarkan bendera merah putih. Ya, lanjut. Bersatulah Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu sepenggal materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin nanti bisa saya kembalikan dulu ke Ibu Guru sebagai moderator. Terima kasih.